udah bayar, gue mau pulang ke rumah gue doang mesti bayar 23 tambah 22 45. Suwe emang lo pada. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the names. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, lama tak jumpa ya dengan Babe Haikal. Ini malah ada video yang beredar ya. Kelihatannya Babe Haikal kesel lah dengan harga jalan tol di Indonesia. Seperti ini videonya. Saya baru saja melewati tol Serpong. Bayar berapa? 22.000. 2 kali. Sebelumnya tol Kunciran bayarnya 23.000. Ya. Cuma sekedar begitu doang. Udah bayar, gue mau pulang ke rumah gue doang mesti bayar 23 tambah 22 45. Suwe emang lo pada. Jadi dia membayar tol 45.000. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Pal Tiwes. Lah ya, jangan pakai tol dong. Ini orang lagi nggak banyak pemasukan karena ada banyak penolakan di daerah. Jadi nyalain tarif tol. Ya padahal Presiden Joko Widodo juga sudah membangun lah jalan provinsi itu. Ya sudah bagus. Tidak cuma jalan tol saja. Ya kalau nggak pengen cepat ya lewat jalan tol. Kalau kepingin biasa-biasa santai ya lewat jalur biasa saja, itu pasti gratis. Ya seharusnya kalau nggak ada duit ya lewat jalan biasa saja. Dan jangan terburu-buru lah pastinya. Karena memang jalan tol itu dibuat untuk orang yang keburu-buru dan kepingin cepat. Akhirnya rela lah membayar untuk jalan tol. Memang jalan tol itu banyak diapresiasi lah, khususnya bagi memilih kendaraan darat. Bahkan juga Trans Sumatera, Trans Jawa sudah dinikmati oleh pengguna kendaraan darat. Sangat dinikmati sekali walaupun harga tol terbilang cukup mahal sih. Tapi ya buktinya jalan tol selalu rame. Bahkan walaupun tidak keburu-buru pun ya selalu pilih jalan tol. Karena memang jalan tol bebas hambatan beneran. Lebih cepat, lebih ekonomis. Bensin juga lebih irit. Dan waktu pun relatif lebih cepat. Nah ini Haikal Hasan jarang nongol, tiba-tiba nongol. Ya curhat tentang tarif jalan tol. Ya saya masih inget lah, Haikal Hasan pada waktu itu kalau nggak salah dicari Bahar ya. Ya bilangnya sih Haikal ini tipe pengkhianat. Dan bahkan juga banyak lah ditolak di daerah-daerah. Yaitu ceramah Haikal Hasan ditolak. Apakah ini akhirnya yang membuat Haikal Hasan keberatan dengan tarif jalan tol tersebut? Bahkan ini juga ditanggapi oleh Pal Tiwes. Ini orang lagi gak banyak pemasukan karena ada banyak penolakan di daerah. Apakah seperti itu akhirnya walaupun tolnya tergolong murah 23.000 dan 22.000, ya tetap sajalah disalahkan. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Kalau gak mau bayar ya lewat jalan tikus yang gratis. Jalan tikus gak muat, suruh balik ke jalur gurun aja. Bilangin opposite butuh transferan lagi. Kenapa lagi ini udah cek LDL belum? Kurang beramal dan tidak pandai bersyukuri nikmat. Gak usah lewat tol. Ini manusiawi beda jauh. Padahal Presiden Joko Widodo sudah membangun banyak infrastruktur sekali. Pertama kali menjabat sebagai presiden, Presiden Joko Widodo langsung fokus ke Papua. Jalan-jalan di Papua. Bahkan Presiden Joko Widodo sempat menuju ke Kabupaten Duga. Bayangkan Kabupaten Duga itu adalah kabupaten yang sangat pelosok sekali. Bahkan perjalanan Wamena ke Duga bisa 4 hari 4 malam. Akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membuka jalur Kabupaten Duga dan Wamena. Akhirnya sampai saat ini bisa dinikmati lah oleh masyarakat di Kabupaten Duga tersebut. Sekarang bisa 4 jam saja perjalanan dari Duga ke Wamena. Bayangkan dulu 4 hari 4 malam. Akhirnya Presiden Joko Widodo pun langsung menggaspol lah pembangunan di Papua. Sekarang ini bisa dinikmati oleh masyarakat Papua. Jadi jalan-jalan yang sudah disediakan Presiden Joko Widodo ya seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan hanya ngeluh terus, tidak mensyukuri. Bayangkan enak banget di Jawa, banyak alternatif jalan-jalan. Kepengen mau jalan tol ya monggo, mau jalan ke alternatif jalan tikus ya monggo, jalur provinsi ya monggo, yang gratis monggo. Tetapi kalau di Papua, bayangkan cuma 1 jalur saja. Jadi seharusnya bersyukurlah, apalagi cuma tarif tol yang seperti itu.
cuma 23.000 dan 22.000. Bayangkan di Papua pada waktu itu harga bensin saja, harga premium saja bisa mencapai 60.000 ke atas. Makanya lah Presiden Joko Widodo sekarang lebih fokus ke luar Jawa lah, sehingga bisa memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo menyatakan pembangunan Indonesia yang luas dan besar membutuhkan ketahanan, semangat keberanian, kepercayaan diri, dan optimisme yang kuat. Negara ini negara besar, tidak mungkin kita membangun dengan semangat yang setengah-setengah. Nggak mungkin, kata Presiden Jokowi saat membuka Kongres 2 Relawan Projo di Jakarta International Expo Kemayoran pada Sabtu 7 Desember yang lalu. Presiden Jokowi mengatakan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Indonesia saat ini dan ke depan juga masih banyak sekali. Perjalanan kita juga masih panjang dalam memperbaiki, membenahi seluruh aspek yang ada di negara ini, katanya. Presiden menyebutkan selama 5 tahun sebelumnya, 2014 hingga 2019, pemerintah fokus atau konsentrasi di pembangunan infrastruktur. Itu pun belum selesai dan akan ditindaklanjuti lagi 5 tahun ke depan. Ia memberikan contoh yang paling ekstrim dalam urusan pembangunan infrastruktur di Papua. 5 tahun yang lalu, saat saya di Wamena mau ke Nduga, rakyat kita butuh 4 hari 4 malam berjalan di tengah hutan, kadang seminggu. Coba bayangkan kalau ada yang sakit dibawa ke Wamena, butuh 4 hari 4 malam, katanya. Presiden menyebutkan Indonesia negara yang sangat besar sehingga tidak mungkin hanya mengurus Pulau Jawa. Ada 17.000 pulau yang membutuhkan perhatian. Kalau nggak kita lihat, kita bisa lupa bahwa ada kabupaten yang namanya Kabupaten Nduga, katanya. Ia juga menceritakan dirinya ke sana 4 tahun yang lalu. Ia sudah 2 kali ke Nduga dan yakin banyak orang Papua sendiri yang belum pernah ke Nduga karena medannya yang sangat sulit. Saya ke sana, saya tanya ke bupati, penduduknya 123.000 jiwa. Kok banyak sekali? Padahal waktu saya turun dari heli, saya nggak lihat 1 orang pun. Itu di kota kabupaten, nggak ada orang, katanya. Ia pun menyampaikan di bupati bahwa ingin bertemu dengan penduduk Kabupaten Nduga. Bisa Pak, Bapak pergi ke jalan dari sini ke distrik yang paling dekat 8 jam Pak, kata Jokowi menirukan jawaban bupati. Presiden Jokowi pun diajak jalan 8 jam melalui tengah hutan. Ia pun diajak ke pasar yang paling hanya ada 60 orang. Inilah negara kita. Jangan membayangkan Indonesia ini kayak Jakarta semua. Jangan membayangkan Indonesia hanya Pulau Jawa. Mereka juga membutuhkan pembangunan infrastruktur, logistik, seperti yang kita nikmati di Pulau Jawa, katanya. Berdasarkan kondisi itu, ia pun memerintahkan pembangunan jalan tembus Wamena Nduga. Saat ini sudah rampung, sehingga dari Nduga ke Wamena hanya perlu 4 jam. Itulah pentingnya infrastruktur. Jangan sampai ada yang bilang infrastruktur nggak bisa dimakan. Siapa yang suruh makan infrastruktur? Ujar Joko Widodo. Diketahui Haikal Hasan Baras akhirnya percaya dana haji tak dipakai untuk infrastruktur, jalan tol dan lainnya. Pria yang akrab disapa Babe Haikal itu mengaku telah mendapatkan penjelasan mengenai penggunaan dana haji. Babe Haikal mengakuinya banyak narasi dana haji untuk infrastruktur, sampai-sampai dia juga mempertanyakannya. Tapi setelah melihat dan mencermati laporan keuangan dana haji, narasi dana haji untuk infrastruktur itu tidaklah benar. Babe Haikal juga mengaku sudah mengklarifikasi atau tabayun mengenai penggunaan dana haji langsung ke Badan Pengelola Keuangan Dana Haji. Saya sudah tabayun, sehingga saya nyatakan itu tidak benar untuk infrastruktur. Saya sudah mendapatkan penjelasan-penjelasan, sudah baca, melihat laporan keuangan dana haji, sehingga perlu saya sampaikan ke masyarakat. Nggak benar itu, jelas Babe Haikal dalam tayangan kanal YouTube BPKH dikutip pada Selasa 8 Juni yang lalu. Tokoh yang dekat dengan HRS ini mengatakan faktanya yang ada adalah dulu banyak usulan agar dana haji dikelola untuk infrastruktur. Heboh kala itu, namun ditolak lantaran memang sesuai ketentuan dana haji tak diperbolehkan untuk investasi di luar investasi syariah. Yang banyak usulan itu untuk infrastruktur. Waktu itu ramai sehingga di framing 7 hari dana haji dipakai jalan tol, kata dia. Nah, lantaran sudah mendapatkan penjelasan, Babe Haikal percaya dengan apa yang dilaporkan dana haji oleh BPKH. Karena sudah tabayun dan saya percaya yakin dengan apa yang saya tabayunkan. Itulah kejahatan sosial media, mungkin menguntungkan bagi para buzzer secara duniawi dan merugikan secara akhirat, kata dia.
Dewan Pengawas BPKH Ahmad Habib Padu menjelaskan dana haji memang dikelola oleh BPKH untuk investasi. Namun sesuai ketentuan hanya boleh diinvestasikan pada 4 bidang saja, yakni investasi syariah, perbankan syariah, surat berharga syariah, emas, dan investasi langsung yang berkaitan dengan syariah. Untuk investasi dana haji ke infrastruktur, Hamid Padu menegaskan tidak ada. Kalau untuk infrastruktur langsung sama sekali tidak ada. Jelasnya dalam perbincangan dengan Ustadz Dahat Latif di kanal pendakwah itu di Kutab pada Senin 7 Juni 2021. Namun demikian Hamid mengatakan secara tidak langsung investasi yang dikelola BPKH dipakai pemerintah untuk membiayai infrastruktur gitu. Jadi skemanya BPKH membeli surat berharga syariah dan uang dari pembelian surat berharga itu dipakai pemerintah untuk membiayai infrastruktur gitu. Mungkin yang bisa berkaitan dengan surat berharga. Memang kami beli surat berharga, tapi surat berharga pemerintah kami beli. Nah, uang itu oleh pemerintah dimasukkan APBN dan dipakai untuk membangun infrastruktur. Tapi kan kami nggak ikut campur ke sana. Kami beli produk syariahnya, yaitu suku. Investasi di infrastruktur tidak dibenarkan. Hanya boleh di 4 bidang tadi, jelasnya. Diketahui motivator Haikal Baras atau yang biasa dikenal dengan Babe Haikal tengah menjadi perbincangan di media sosial, khususnya di Twitter pada Selasa 24 Mei 2022 lalu. Adapun Babe Haikal ramai dibicarakan di Twitter setelah pegiat media sosial Denny Siregar mengejeknya melalui cuitan-cuitan di Twitter. Denny Siregar mengomentari sebuah artikel berita yang memuat statement Babe Haikal yang awalnya mengaku kecewa dengan 5 tahun pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau biasa yang diakrab dengan Jokowi. Dalam artikel itu, Babe Haikal menyebut bahwa meski kecewa, namun saat ini ia akan berusaha untuk mematuhi dan mengikuti arahan Jokowi sebagai pimpinan tertinggi di Indonesia atau sebagai presiden. Hal itu pula yang justru memancing Denny Siregar untuk mengomentari pernyataan Babe Haikal itu. Dalam cuitannya, belak-belakan Denny Siregar menyebut bahwa saat ini Babe Haikal mencoba menjilat. Mulai menjilat disertai emoji tertawa, tulis Denny Siregar pada Senin 23 Mei 2022. Sebelumnya, penceramah Bahar bin Smith pernah melontarkan pernyataan pedas untuk Babe Haikal. Adapun saat ini, Bahar Smith menyebut Babe Haikal dengan sebutan pengkhianat. Tak hanya Babe Haikal, Prabowo pun dicap sebagai pengkhianat oleh Bahar bin Smith. Adapun menurut Habib Bahar bin Smith, ia tidak bisa menerima sikap Babe Haikal yang minta maaf ke PDIP serta Prabowo yang bergabung di kabinet Presiden Joko Widodo. Haikal Hasan pengkhianat, Prabowo pengkhianat. Haikal Hasan pengkhianat, enggak ada urusan sama ana, ujar Bahar dalam sebuah video yang beredar saat berbincang dengan seseorang. Bahkan juga diketahui kontroversi yang lainnya, Sekjen HRS Center Haikal Hasan angkat suara soal ucapan yang mengaku mimpi bertemu Rasulullah. Haikal Hasan menyebut pernyataan itu hanya untuk menghibur keluarga 6 laskar FPI yang tewas tertembak dalam insiden di KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Meski begitu, Haikal Hasan menyatakan mimpi tersebut memang benar dia alami. Sekarang gini deh, ada orang meninggal karena kecelakaan, boleh nggak kita hibur? Udah, jangan nangis, gitu mudah-mudahan anak lo masuk surga gitu doang, kata Haikal Hasan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Rabu 23 Desember 2020 yang lalu. Untuk diketahui, Haikal Hasan bicara mimpi bertemu Rasulullah itu saat memberi sambutan pada pemakaman 5 laskar FPI di Megamendung, Kabupaten Bogor. Beberapa waktu lalu, menurut Haikal Hasan, ia menyampaikan mimpinya bertemu Rasulullah itu untuk menghibur anggota keluarga laskar FPI. Hanya menghibur orang, memotivasi orangnya biar jangan nangis. Stop, nggak usah nangis gitu, ujarnya. Lebih lanjut, Haikal Hasan mengaku tidak mengetahui siapa yang merekamnya saat itu. Saya nggak tahu yang merekamnya orang. Saya nggak pernah nyebarin kemana-mana. Kan saya lagi ngehibur, tuturnya. Haikal Hasan juga sedikit menanggapi soal laporan terhadap dirinya itu. Ya, di Indonesia gimana ya? Jangan-jangan gua kentut dilaporin lagi ntar cetusnya. Meski begitu, Haikal Hasan mengaku tidak masalah. Ia mengaku asik-asik aja. Saya cuma diklarifikasi doang, asik-asik aja, ucapnya. Haikal Hasan bersumpah bahwa mimpi itu betul-betul dialaminya. Demi Allah, mimpi itu betul. Saya bercerita mimpi yang itu betul, kata Haikal Hasan dalam pesan singkat kepada detik.com pada Rabu 23 Desember 2020 pagi tadi. Pesan singkat tersebut dikirimkan Haikal ke redaksi setelah sesi wawancara dengan wartawan yang berlangsung di Mapolda Metro Jaya pagi tadi. Haikal Hasan mengungkap dirinya menceritakan soal mimpinya bertemu Rasulullah itu untuk memotivasi keluarga almarhum 5 laskar FPI yang tewas dalam insiden penembakan di KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Pemakaman itu sendiri dilakukan di Kompleks Markas Syariah Megamendung, Kabupaten Bogor pada Rabu 9 Desember.
Saya bercerita mimpi yang betul itu untuk menghibur keluarga yang berduka, bahwa insya Allah juga terjadi pada kalian sebagaimana terjadi pada saya, kata Haikal Hasan lagi. Haikal Hasan hari ini memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya perihal laporan mimpi bertemu Rasulullah tersebut. Haikal datang sekitar pukul 10, seorang diri tanpa ditemani pengacara. Pelapor Haikal Hasan Husein Shihab mengatakan pernyataan Haikal Hasan itu disampaikan saat memberikan ceramah di pemakaman 5 Laskar FPI yang telah ditembak polisi di Megabendung, Bogor. Menurutnya, pernyataan Haikal Hasan itu menyesatkan. Ia menyesatkan orang dengan berita bohong itu. Orang akan percaya dengan berita seperti itu, padahal kan harus dibuktikan bener nggak omongan Haikal itu, tuturnya kepada wartawan pada Selasa 15 Desember 2022.